Halo, assalamualaikum sahabat Amica. Balik lagi di channel YouTubeku Resalina Paldewita. Nah, kali ini aku nggak mau sharing tentang tanaman ataupun review ataupun DIY, tapi kali ini aku mau beres-beres lagi teman-teman. Jadi ini tuh kelanjutan dari video sebelumnya ya. Sebelumnya itu aku udah makeover kursi dan juga meja, bukan meja sih, lemari. Nah, jadi sekarang giliran beres-beresnya teman-teman untuk persiapan lebaran. Nah, masih ingat dong sama ruangan ini, ruangan TV yang super DIY semua, diakalin gimana-gimananya. Nah, di sini untuk tirai jendela itu lagi udah aku cuci gitu ya. Nah, terus ini penampakan yang kemarin. Jadi lotengnya itu udah kena air ya karena bocor, terus sengnya juga udah pada bolong-bolong, jadi kita ganti dan juga kita perbaiki. Nah, seperti biasa teman-teman, ini tuh kerjanya santai banget karena emang harus menunggu waktu suamiku ada waktu ya, ada waktu dulu karena adikku juga lagi bekerja dan juga adikku lagi kuliah. Nah, ini dia resultnya. Jadi Pak suami kerjain ini dan kemarin tuh gelap banget karena ketutup. Nah, kali ini aku minta sama beliau untuk dikasih bagian terang sedikit aja biar cahaya masuk ke rumah dan tidak butuh tidak butuh banyak watt lampu ya untuk di ruangan ini. Nah, jadi ini udah segini udah jadi, tapi masalahnya belum dibedakin teman-teman, alias belum dicat. Jadi akhirnya ya penampakannya tuh masih seperti ini aja dulu. Nanti kalau udah bisa suamiku bantu kerjain lagi dan beliau punya waktu ya, maka nanti kita lanjutkan kembali. Yang udah pastinya ini pakai budget minimalis dan juga kalau bisa DIY ya teman-teman. Nah, ini penampakan ruang sebelah, yang sebelah ini tuh emang belum diapa-apain teman-teman. Saat ini tuh emang dijadiin untuk parkirin si mobil, dan di sini juga masih berantakan. Itu kamar adikku, jadi beliau nggak ada di sini, dia tuh tinggal di tempat yang berbeda. Tapi kalau dia pulang ke rumah mama gitu ya, kangen sama mamaku, nah itu dia tidurnya di situ. Nah, jadi ayolah kita lihat gimana proses Amica minta tolong ke suami dan juga adikku untuk bantu beres-beres rumah ini. Nah, di rumah ini tuh tradisi banget ya teman-teman, kalau pas mau lebaran itu pakai karpet. Jadi itu walaupun udah ada kayak apa, kita pakai lantainya tuh udah keramik begini tuh, tetap kita pakai karpet supaya lebih nggak terlalu dingin gitu. Nah, terus suasananya juga menjadi lebih berasa suasana lebarannya, jadi didekorasi dengan ya karpet ya full soalnya teman-teman. Jadi kadang aku tuh kalau udah habis lebaran tuh suka risih sih sebenarnya, suka aku cepet-cepet lipat lagi ataupun gulung lagi karpetnya supaya enak gampang nyapunya gitu, karena aku nggak tipe orang yang suka memanfaatkan vakum terus, karena juga nggak tahu kenapa kayaknya tuh aku lebih nyaman kita bisa sapu lantai dengan sapu tapi bebas mau dibawa kemana gitu tanpa harus ada halangan dari si karpet ini. Nah, di sini aku ngedekorasinya dengan minimalis ya, karena emang ruangan ini pun sangat minimalis dengan desain ala-ala ayahku pastinya. Doakan aja nanti kita bisa renovasi lebih baik lagi dari ini, tentunya dengan rezeki dan juga uang yang harus dipersiapkan lebih cukup gitu ya. Amin. Jadi kalian bantu doanya ya teman-teman. Dan di sini aku pastinya dibantuin sama bocah-bocah. Mungkin mereka tuh nggak bakal ikutan karena mereka selalu ada teman-teman. Nah, ini dia penampakan ruang tamu ini yang sudah dikarpetin, udah dibersihin, setidaknya rapi ya teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat sebelum-sebelumnya, aku udah pernah posting tentang tanaman indoor yang aku taruh di dalam. Untuk sementara seperti ini, ada juga pakis-pakisan, terus ada philodendron sama aglonema.
Nah, kalian yang belum nonton videoku sebelumnya tentang tanaman-tanaman ini boleh ya nonton videoku, karena aku udah bahas di situ kenalan sama tanaman ini, terus gimana ngerawatnya, terus gimana cara taruhnya waktu kita udah habis tanam ulang gitu. Pokoknya kalian bisa lihat di videoku sebelumnya, udah aku jabarin dan juga aku jelasin. By the way, kalian jangan lupa teman-teman like, comment, share, serta subscribe channelku ini, dan juga like videoku sama nyalain loncengnya supaya nanti kalau ada video terbaruku langsung masuk ke notifikasi handphone kalian. Terus jangan lupa share ke media sosial kalian, serta rekomendasikan video-videoku kepada mami-mami yang di rumah aja atau full time mami yang di rumah aja tapi bingung mau kegiatannya apa. Nah, channelku ini cocok banget direkomendasikan kepada mereka teman-teman. Jadi walaupun di rumah aja kita tetap bisa produktif, aktif, serta kreatif ya, gitu. Nah, gimana? Lumayan ya teman-teman, udah sedikit rapi walaupun gak bagus amat, tapi bisa dijadikan kayak mendekorasi rumah itu tidak harus menunggu luas, mendekorasi rumah itu tidak harus menunggu rumah sendiri, dan juga mendekorasi rumah itu tidak harus punya rumah sendiri dulu ya gitu. Jadi sekarang nih bersyukur atas apa yang kita punya, dan apa yang kita punya itu bisa kita jaga gitu. Jadi apa-apapun gak harus beli, karena dengan kita ber-DIY ataupun makeover, maka itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita loh. Jadi masih ada barangnya, masih bisa dimanfaatkan lagi, dan masih bisa kita perbaiki, dan juga kita perindah pandangannya gitu. Melihatnya kita juga udah senang. Nah, itu juga salah satu ya cara kita bersyukur. Gak harus apa-apa beli, rusak sedikit beli gitu. Jadi ya mungkin tips dari aku supaya lebih nyaman lagi, ya kitanya harus sering-sering berbenah. Karena kalau seandainya kita nggak berbenah, itu emang bener-bener bikin mood kacau teman-teman. Tapi tetap harus jaga tetap harus jaga mood kita dengan cara yang beda gitu. Jadi bersihin rumah enak, anak-anak juga enak. Nah, untuk penampakan di ruang ini itu masih sama seperti tadi, dan di sini tuh aku seperti biasa tetap masih gelar tikar, dan di sini belum pasang tirai jendela ya. Terus sama lemari yang bagian atasnya kemarin itu aku udah bongkar, nggak pasang lagi. Di sini aku cuma mau pakein tirai warna krem. Nah, informasi juga nih teman-teman, di bagian sini itu catnya juga belum dilapis 2, karena ya itu ya, mau dicat semua takutnya nanti nggak keburu sampai lebaran, tapi mau dilanjutin, kalau itu yang mau dilanjutin yang lain nggak terkerjakan. Nah, akhirnya dipilih deh yang mana yang lebih prioritas ya, lebih diutamakan. Nah teman-teman, udah selesai aku beres-beresnya. Aku juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga dengan video-videoku kalian bisa merasa lebih setidaknya termotivasi, karena pemikiran orang terhadap orang lain itu ada 2 aja sih sebenarnya. Kalau kita lihat negatif, kalau kita lihat positif. Jadi aku berharap kalian melihatnya itu dengan sisi positif. Setidaknya, oh kalau dia bisa aku juga bisa. Nah seperti itu, jangan negatifnya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.